tentang buku fiksi dan non fiksi. Sebelum kita memulai ke materi, terlebih dahulu kita berdoa terlebih dahulu. Sudah siap. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke materi, kita akan mengecek dulu kehadiran Siti, Yanto, Yara, Mustiana, Abil. Berarti hari ini hadir semuanya. CP-nya materi yang sekarang yaitu tentang peserta didik mampu menemukan ide pokok maupun ide penjelas yang terdapat dalam buku non-fiksi, baik yang didengar dan dibaca secara lisan, tulisan, dan visual. Peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur intrinsik pada buku fiksi yang didengar dan dibaca secara lisan ataupun tulisan. CP-nya menyimak. Materinya CP-nya menyimak dan menulis. Tujuannya yang tadi tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menemukan ide pokok cerita. Nah, sebelum kita ke materi, siapa yang sudah tahu apa itu fiksi? Apa fiksi itu, Cok? Hayalan atau imajinasi. Terus yang lainnya yang bisa menambahkan? Tapian. Fiksi adalah merupakan jenis buku yang berisi cerita atau kejadian yang sebenarnya terjadi. Iya, tuh Riki benar jawabannya komplain. Kayaknya lihat. Jadi buku fiksi itu buku hayalan atau cerita rekaman. Sedangkan buku non fiksi yang gimana? Sesuai dengan fakta. Ya, sesuai dengan fakta. Unsur-unsurnya apa aja? Kalau sudah tahu pengertiannya berarti tinggal ke unsur ceritanya. Unsur ceritanya apa aja? Unsur cerita fiksi. Unsur cerita fiksi kan ada dua. Yang pertama unsur in dan unsur ex. Apa inti? Unsur intrinsik. Yang kedua ekstrinsik. Anak dari unsur intrinsik apa aja? Ada berapa anak? 7. Apa saja? Anak yang pertama. Nah, anak yang pertama teh. Anak yang kedua. Supaya berurutan. Toto. Yang ketiga. Alur. Terus yang keempat rata. Yang kelima amanat terakhir. Yang kelima watak. Tokoh itu watak maksudnya. Yang kelima apa? Sudut pandang. Yang keenam. Yang keenamnya gaya bahasa. Baru yang ketujuh pesan atau amanat. Tokoh beranak berapa? 2. Beranak 3. Anak yang pertama namanya apa? Protagonis. Anak yang kedua? Yang ketiga? Yang pertama maksudnya apa? Protagonis. Tokohnya yang gimana? Tokoh yang baik. Kalau yang anta? Yang ketiganya? Tirta. Apa tirta? Tirta itu peran pembantu.
baik pembantu tokoh utama maupun tokoh penjahatnya. Terus alur berapa? Alur juga beranak 3. Apa aja? Maju, mundur, campuran. Awas bukan Alasari, maju mundur cantik. Kalau di bahasa Indonesia, maju mundur campuran. Terus yang selanjutnya apa? Unsur yang selanjutnya alur sudah. Latar, sekarang yang latar apa latar? Latar belakang. Beranak berapa latar juga? Latar beranak 3. Yang pertama tempat, waktu, dan suasana atau geografi. Nih Bapak bawa contoh buku yang ini termasuk buku apa? Buku non fiksi. Kalau yang ini kenapa ini disebut buku fiksi? Karena isi ceritanya tentang ngasih itu cerita sedangkan yang buku ini ngerti, bisa dipahami tentang unsur-unsur ceritanya, tentang buku fiksinya bisa. Kalau sudah bisa berarti kita akan melanjutkan ke videonya. Kita saksikan videonya yang berjudul Sangkuriang. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Kisah Sangkuriang, asal-usul Tangkuban Perahu. Dahulu kala di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja bernama Sumbing Pertanggaran. Ia mempunyai seorang putri manis bernama Dayang Sumbing. Ayah, aku mau mangga. Tapi nak, kita tadi sudah beli durian di tempat sebelumnya. Aku maunya mangga. Dayang Sumbing kecil sangat dimanja. Semua permintaannya harus selalu dituruti. Meskipun demikian, raja tetap sayang kepadanya. Mangganya 1 kilo, Pak. Baik, baginda raja. Seiring berjalannya waktu, Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis cantik. Kecantikannya ini membuat para pangeran dan raja-raja bertengkar untuk mendapatkan dirinya. Demi menghindari pertengkaran antara pangeran dan raja-raja, Dayang Sumbi akhirnya menyendiri ke sebuah pondok di tepi hutan. Di pondok itu, Dayang Sumbi gemar menenun. Hingga suatu saat, ketika sedang asik menenun, tiba-tiba tergugah ke wujud manusia ketika bulan purnama. Sesuai janjinya, Dayang Sumbi akhirnya menikahi Tumang. Mereka pun mempunyai anak yang diberi nama Sangkuriang. Dayang Sumbi masih merahasiakan kepada Sangkuriang kecil jika Tumang sebenarnya adalah ayahnya. Seperti kakeknya, Sangkuriang mempunyai kegemaran berburu di hutan. Ia selalu ditemani oleh Tumang ketika berburu. Dayu, aku berburu dulu. Hati-hati, nak. Nah, Tumang, kita akan berburu rusa yang besar untuk makan malam kita nanti bersama ibu. Menjelang siang, Sangkuriang belum melihat rusa seekor pun. Sangkuriang merasa sedikit putus asa. Kenapa tidak ada seekor rusa pun hari ini? Tiba-tiba, Babi rusa, itu bisa jadi menu makanan kita nanti malam. Tumang, cepat
ia tidak mau mengejar babi rusa itu. Babi rusa itu berlari masuk hutan. Makan malamku. Tumal tidak mau mengejar babi rusa itu karena dia tahu bahwa babi rusa itu merupakan jelmaan dewi seperti dirinya bernama Wayu Hyang. Ini semua salahmu. Gara-gara kamu, kita tidak bisa makan malam daging. Gelap mata, Sang Kuryang tiba-tiba mengambil anak panahnya. Dilepaskannya anak panah itu dari pusatnya. Baiklah, jika kau benar-benar ingin menikahiku, aku punya 2 permintaan. Buatkan aku sebuah kapal besar dan sebuah bendungan dalam waktu 1 malam. Baiklah, aku akan mewujudkan keinginanmu. Sang Kuryang dan Sakti mampu memanggil jin untuk mewujudkan permintaan Dayang Sumbi. Dia memerintahkan para jin untuk membangun kapal dan perempuan malam itu juga. Malamnya, Dayang Sumbi yang penasaran memeriksa kerja Sang Kuryang. Betapa terkejutnya ia menemui Sang Kuryang hampir selesai. Ia segera berdoa kepada dewa untuk mengadakan pekerjaan Sang Kuryang karena ia tidak mau menikahi anaknya sendiri. Doa Dayang Sumbi dikabulkan. Malam itu tiba-tiba berjalan sangat cepat. Matahari tiba-tiba menyingsing. Para jika meninggalkan kapal yang belum selesai. Kau tidak bisa memenuhi permintaanku. Kita tidak bakal menikah. Sang Kuryang yang marah menendang kapal buatannya. Kapal besar itu pun terbalik berbelok. Semakin lama, kapal itu tertutup oleh tanah dan berubah menjadi gunung. Gunung itu kini dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu, yang berarti perahu tertelungkup. Yang barusan kita tonton kan tentang Sang Kuryang. Sekarang kalian kerjakan unsur-unsur intrinsipnya apa saja di dalam cerita yang barusan kalian tonton atau lihat. So, kita sekarang keluarkan bukunya, cari unsur-unsur intrinsip cerita fiksi. Masih ingat? Ulangi kembali unsur-unsur intrinsik ada berapa? Ada tuh. Yang pertama, tema, tokoh, alur, kata, gaya bahasa, bisa sudut pandang yang keenam, yang terakhir pesan dan mana. Diulangi lagi, banyak yang nanya. Yang pertama tema, yang kedua tokoh, yang ketiga latar atau latar, yang keempat alur, yang kelima sudut pandang, yang keenam gaya bahasa, yang ketujuh pesan atau mana. Gaya bahasa, ayah lu nanya ya ke bapak, gaya bahasa itu apa? Bahasa yang digunakan di dalam cerita ini menggunakan bahasanya apa? Iya, bahasa Indonesia, tapi apakah, kembali lagi ke fiksinya, fiksi itu apa? Cerita real atau cerita khayalan. Bahasanya gimana? Bahasanya menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari, tidak baku. Terus sudut pandang apa maksudnya? Si pengarah, sudut pandang si pengarah. Si pengarang ikut dalam cerita apa tidak?
Cirinya gimana kalau tidak? Karena kalau si pengarang tidak ikut dalam cerita berarti tidak ada kata aku atau saya. Kalau ada kata aku atau saya berarti si pengarang ikut dalam cerita. Cerita ini hanya si pengarang hanya menceritakan saja, tidak ikut dalam cerita. Antri, lanjutkan. Kalau sudah mengerjakannya nanti kalian lanjutkan dengan menceritakan kembali isi cerita Sang Kuryang itu dengan bahasa sendiri. Kan udah tahu tokoh-tokohnya. Sekarang lanjutkan dengan bahasa sendiri, ceritakan kembali dengan bahasa sendiri tentang cerita Sang Kuryang yang tadi. Tidak akan semuanya, paling-paling ketua kelompoknya saja yang perwakilan ke depan menceritakannya. Berbaris saja. Jadi di sini kan ada 4 kelompok, 1, 2, 3, 4. Jadi perwakilan setiap kelompok 1 orang. Kalau kalian paham tentang unsur-unsurnya tersebut, pasti kalian bisa menceritakannya kembali isi ceritanya. Ya. Nah, kalau sudah, Bapak akan tunjuk orang per kelompoknya. Ketua kelompoknya saja. Kelompok pertama Repa, kelompok 2 yang nanti mempresentasikannya Putri, kelompok yang ini yang mempresentasikannya Yara, kelompok yang ini yang mempresentasikannya Baby. Kelompok yang pertama dimulai dari Baby dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambi. Saya akan menceritakan ulang tentang kisah Sang Kuryang. Pada suatu saat hiduplah raja yang bernama Raja Sumbing. Dia memiliki anak yang sangat manja dan cantik. Waktu telah berlalu. Kini anak raja telah dewasa. Anak itu bernama Dayang Sumbing yang tumbuh sangat cantik dan jelita, sehingga membuat para lelaki kerajaan memperebutkannya. Oleh karena itu, Dayang Sumbing mengasingkan diri di sebuah gubuk kecil di tengah hutan. Di sana ia suka menenun, dan suatu ketika benang Dayang Sumbing terjatuh. Dia berjanji jika ada yang mengambilkan, maka dia akan menjadi suami Dayang Sumbing. Dan ternyata benang itu diambil oleh anjing pengawal kerajaan yang bernama Tumang. Seketika itu, Tumang berubah menjadi manusia dan mengaku bahwa dia adalah jelmaan dewa yang akan berubah berwujud ke wujud manusia ketika bulan purnama. Waktu berlalu, ini singkat cerita, setelah bertahun-tahun lamanya, anak kecil yang bernama Sang Kuryang telah tumbuh dewasa dan menjadi pria sakti yang gagah. Suatu ketika sedang berjalan,
dia tidak sengaja bertemu ibunya kembali di sebuah ladang buah. Karena tidak saling mengetahui, mereka berdua saling bertemu dan Sang Kuryang menyapanya dan membantunya, sehingga mereka menjadi saling suka. Tapi ketika Sang Kuryang melamar Dayang Sumbi, Dayang Sumbi pun tersadar akan luka di dahinya Sang Kuryang. Lalu Dayang Sumbi pun berbicara kepada Sang Kuryang kalau kita tidak bisa menikah karena dia adalah anaknya Dayang Sumbi. Tapi Sang Kuryang tidak percaya akan hal itu dan tetap memaksa akan ingin menikah dengan Dayang Sumbi. Oleh karena itu, Dayang Sumbi meminta dua permintaan atau persyaratan kepada Sang Kuryang. Sang Kuryang pun memenuhinya. Persyaratan itu adalah Sang Kuryang harus membuat kapal besar dan satu bendungan yang besar untuk Dayang Sumbi. Setelah Sang Kuryang berbicara dan menyanggupinya, Sang Kuryang pun melakukannya di malam hari. Karena Sang Kuryang sakti, jadi dia bisa memanggil jin-jin untuk membantunya. Di sana karena Dayang Sumbi melihat kalau kinerja dari jin dan Sang Kuryang sangat cepat, dia ketakutan dan karena dia tidak mau menikahi anaknya sendiri, dia bertapa dan berdoa kepada dewa agar dewa menggagalkan aksi dari Sang Kuryang. Akhirnya doa itu dikabulkan dan hari yang asalnya malam pagi itu jadi cepat. Karena kesal tidak jadi menikah, kapal besar itu pun kapal besar yang belum menjadi itu pun ditenang oleh Sang Kuryang hingga terbalik dan sampai ditutupi oleh tanah-tanah yang sekarang menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Sekian cerita ulang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok yang kedua tadi itu siapa? Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang Sang Kuryang. Tema Tangkuban Perahu, tokoh Sang Kuryang, Dayang Sumbi, Tumang, Batar, Hutan, Siang, Malam. Tentang seorang pria bernama Sang Kuryang yang keras kepala ingin menikahi wanita bernama Dayang Sumbi. Meskipun wanita itu menolak karena Sang Kuryang ternyata adalah ibu kandung Sang Kuryang sendiri. Mau tak mau, Dayang Sumbi memberi dua permintaan sebagai syarat untuk menikahinya, yaitu membuatkan bendungan dan kapal perahu dalam satu malam. Sekarang kelompok 3. Nama siapa? Sama Eva. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang wanita cantik yang bernama Dayang Sumbi. Suatu hari, dia sedang menenun. Tiba-tiba alatnya jatuh dari rumahnya. Dia berdoa kepada Tuhan, jika seorang pria mengambilnya, dia akan menjadi suami saya jika dia lelaki. Ternyata yang mengambil benang tersebut adalah Tumang, si anjing yang ternyata adalah jelmaan dewa. Lalu setelah mereka menikah, mereka mempunyai anak bernama Sang Kuryang. Sang Kuryang mengajak Tumang mencari rusa. Namun Tumang tidak ingin mengejar babi rusa tersebut. Dan karena kesal dan sudah berjanji kepada ibunya untuk membawa daging, Sang Kuryang memanah Tumang dan diberikan kepada ibunya. Saat ibunya tahu, ia berlari ke gua untuk bertapa agar awet muda. Saat Sang Kuryang sudah besar, ia bertemu dengan ibunya dan ia jatuh hati dan ingin ibunya menikah bersamanya. Namun gara-gara luka yang ada di dahi Sang Kuryang, dikenali ibunya bahwa itu adalah luka yang dia dulu buat kepada anaknya. Tapi karena anaknya, ia tidak ingin menikah dengan Sang Kuryang. Akhirnya ibunya meminta kepada Sang Kuryang untuk membuatkan sebuah perahu dalam waktu semalam. Namun Sang Kuryang juga dibantu oleh jin-jin yang membantunya. Namun gara-gara Dayang Sumbi berdoa kepada dewa agar tidak selesai, akhirnya perang tersebut
meninggal dan sang kuryang pun menendangnya dan akhirnya menjadi Gunung Tangkuban Terakhir. Sekian cerita ulang dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari cerita ini apa? Ini jawab. Nah, kalau misalnya ada masalah harus diselesaikan sama solusi, bukan kepala dingin, jangan sambil emosi. ya. Itu dari kelompok 2. Kesimpulan dari kelompok 3 apa? Jangan digabah atau terburu-buru dalam memutuskan sesuatu. Tuh, menurut kelompok 3 jangan gegabah. Menurut kelompok 4 pesan amanat dari cerita ini apa? Jangan terburu-buru dan jangan terpicu oleh amarah. Jangan terburu-buru dan terpicu oleh amarah. Kelompok 1 Dias, Rizky. Jangan terburu-buru. Nah, kita tarik kesimpulan materi yang diajarkan sekarang kan tentang buku, fiksi dan non fiksi. Diulangi lagi. Jadi fiksi itu cerita non fiksi ceritanya nyata. Unsur-unsur ceritanya ada 2, intrinsik dan ekstrinsik. Yang beranak 7, tema, tokoh, latar, alur, gaya bahasa, sudut pandang dan pesan dan makna. Sedangkan unsur X diantaranya kita tahu aja unsur-unsur X prinsip itu di luar cerita. Contohnya nama pengarang, nama penerbit itu masuk ke dalam unsur X prinsip. Ngerti paham? Kalau ngerti paham, yang barusan dikerjakan kumpulkan ke Bapak dinilai. Nah, materi sekarang sudah selesai tentang fiksi dan non fiksi. Sebelum pulang, doa terlebih dahulu dipimpin oleh KM untuk berdoanya. Sudah siap. Sebelum pulang, anak-anaknya sudah berdoa. Ya, silakan.